Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Dwi Permana dari SMP Negeri 1 Walet ingin mempresentasikan sebuah presentasi tentang rencana aksi perubahan yang saya buat yang ditujukan kepada guru PJOK di SMP Negeri 1 Walet. Melalui laporan ini saya berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah yang saya ajar, yaitu di SMP Negeri 1 Walet. Isu yang diangkat itu kurangnya antusias peserta didik dalam pembelajaran PJOK di SMP Negeri 1 Walet. Nah, untuk gagasannya yang diangkat adanya peningkatan minat belajar dalam pembelajaran PJOK di SMP Negeri 1 Walet. Latar belakang dan tujuan, tingkat keterlibatan siswa. Itu analisis tingkat partisipasi siswa dalam pembelajaran PJOK di SMP untuk meningkatkan minat belajar dan semangat berolahraga. Lalu ada kurikulum dan materi ajar. Peninjauan kembali kurikulum dan materi ajar PJOK untuk memastikan relevansi dan efektivitas dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ada juga peningkatan kompetensi guru, memberikan pelatihan dan pengembangan profesional kepada guru PJOK untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan keahlian mereka. Nah, untuk peningkatan kompetensi ini biasanya guru ada yaitu MGMP guru mapel PJOK yang biasanya diadakan itu 1 semester sekali atau 1 tahun sekali. Nah, ini ada lagi kelanjutannya, kolaborasi dengan orang tua. Melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran PJOK untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan siswa. Visi dan misi SMP Negeri 1 Walet. Visinya yaitu unggul dalam prestasi akademik dan non-akademik melalui komunitas belajar sepanjang hayat dan terbentuknya profil pelajar Pancasila yang berwawasan global. Dan misi mewujudkan lulusan yang unggul dalam bidang akademik dan non-akademik, mewujudkan pendidikan yang mengedepankan pembentukan komunitas belajar sepanjang hayat yaitu guru, peserta didik, dan orang tua saling belajar sepanjang hidup. Mewujudkan pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil pelajar Pancasila. Mewujudkan pendidikan yang menjamin hak belajar bagi setiap peserta didik. Mewujudkan pendidikan menggunakan pendekatan atau model yang beragam. Yang terakhir, mewujudkan pendidikan pengembangan keterampilan abad 21. Nah, ini adalah bagan struktur organisasi tata usaha dan uraian tugas SMP Negeri 1 Walet Kabupaten Cirebon. Nah, Kepala Sekolah itu Haji Suban Leo SPD. Bagian bidang kurikulum Pak Kombara SPD. Bidang kesiswaan Pak Lilik Istianta SPD. Bidang humas Bapak Joni Mulyadi SPD. Bidang sarana dan prasarana yaitu Bapak Kundang SPD. Lalu analisis kebutuhan perubahan siswa tidak berminat. Nah, ini harus melakukan penelitian tentang penyebab apatis siswa terhadap pelajaran PJOK. Kenapa sih siswa ini tidak berminat dalam belajar atau mengikuti pembelajaran PJOK? Kurikulum usang, mengidentifikasi kekurangan dan ketidaksesuaian kurikulum PJOK dengan perkembangan dunia olahraga dan kesehatan. Kompetensi guru terbatas, mengevaluasi tingkat pengetahuan dan keterampilan guru PJOK dalam mengajar dan memotivasi siswa. Nah, ini di dalam guru juga masih dikoreksi apakah gurunya masih menggunakan pembelajaran yang bosan, model pembelajaran yang membosankan, seperti itu. Lalu strategi perubahannya yaitu yang pertama penyusunan kurikulum.
Mengembangkan kurikulum baru yang mencakup aspek kognitif dan psikomotorik dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, pelatihan guru, memberikan pelatihan intensif bagi guru PJOK untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan pengajaran. Yang ketiga, kolaborasi dengan orang tua, memperkuat keterlibatan orang tua dalam pembelajaran dengan melibatkan mereka dalam aktivitas rutin PJOK. Lalu rencana aksi. Yang pertama, penyusunan bahan ajar, mengembangkan bahan pembelajaran yang menarik dan interaktif. Jadi bahan-bahannya itu harus, model pembelajarannya harus yang menarik, tidak membosankan, dan harus interaktif kepada anak. Dan di sini juga perlu diingat bahwa setiap pemanasan itu harus tidak menggunakan pemanasan statis. Bisa dengan permainan-permainan dengan tujuan agar kondisi tubuh dapat meningkat untuk menyiapkan fisik sebelum ke pembelajaran inti. Yang kedua, pelatihan metode pembelajaran, meningkatkan kemampuan guru PJOK dalam mengimplementasikan metode pembelajaran yang inovatif. Nah, ini guru-guru harus sering belajar, baik di sosial media seperti di YouTube atau Instagram. Mungkin ada contoh metode pembelajaran yang menarik, yang inovatif. Nah, itu guru harus sering-sering searching dan mengevaluasi diri. Yang ketiga, pengawasan dan evaluasi. Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap perkembangan pelaksanaan rencana aksi dan pembelajaran PJOK. Rencana implementasi. Yang pertama, komunikasi yang efektif. Menciptakan saluran komunikasi yang terbuka antara guru, siswa, dan orang tua. Lalu ada dukungan institusional, melibatkan kepala sekolah dan semua staf pendidikan dalam mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan rencana aksi. Yang ketiga, monitoring yang kontinu. Melakukan pemantauan yang berkelanjutan terhadap implementasi dan kemajuan rencana aksi. Lalu evaluasi dan penilaian hasil perubahan. Ada survei kepuasan siswa. Menggunakan survei untuk mendapatkan umpan balik dari siswa tentang kualitas dan dampak perubahan. Lalu penilaian hasil belajar. Penilaian prestasi belajar siswa sebelum dan setelah penerapan rencana aksi. Tinjauan kurikulum. Melakukan evaluasi dan tinjauan berkala terhadap kelangsungan kurikulum PJOK yang direvisi. Lalu ada kolaborasi dengan guru, melibatkan guru-guru lain dalam proses evaluasi untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang perubahan. Nah, kesimpulan dan tindak lanjut yaitu mengambil tindakan langsung atas hasil evaluasi dan survei yang diperoleh. 2. Mengadakan pertemuan dengan semua pihak terkait untuk membahas temuan dan rekomendasi. 3. Menyusun rencana tindak lanjut jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan perubahan dan peningkatan kualitas pembelajaran PJOK. Nah, dari hasil survei saya, pembelajaran Penjas itu setelah adanya rencana aksi, yang menyukai pembelajaran Penjas Showcase itu ada 96,4%. Dan tidak menyukai pembelajaran Penjas Showcase itu 3,6%. Mungkin itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.